sedikit pengertian dari esensialisme. Secara etimologi, esensialisme berasal dari bahasa Inggris, yakni essential, inti atau pokok dari sesuatu, dan isme berarti aliran, mazhab atau paham. Esensialisme ialah aliran yang lahir dari perkawinan dua aliran dalam filsafat, yakni idealisme dan realisme. Esensialisme menurut para ahli sebagai konservatif proto culture, yakni ingin kembali kepada kebudayaan lama, warisan sejarah yang telah terbukti kebaikannya bagi kehidupan manusia. Menurut aliran esensialisme, fleksibilitas bidang pendidikan dalam segala bentuk dapat menjadi sumber timbulnya pandangan yang berubah-ubah, kurang stabil dan tidak menentu, sehingga pendidikan itu kehilangan arah. Esensialisme merupakan suatu gerakan dalam pendidikan yang memprotes terhadap pendidikan progresivisme. Esensialisme tidak sependapat dengan pandangan progresivisme yang serba fleksibilitas dalam segala bentuk. Esensialisme adalah suatu filsafat pendidikan konservatif, semula dirumuskan sebagai suatu kritik terhadap tren-tren progresif di sekolah-sekolah. Mereka berpendapat bahwa pergerakan progresif telah merusak standar-standar intelektual dan moral di antara kaum muda. Beberapa tokoh dalam aliran ini adalah William C. Bagley, Thomas Briggs, Frederick Brett, dan Isaac L. Kendall. Pada perjalanan atau perkembangan ilmu pengetahuan itu, penemuan demi penemuan tidak pernah berhenti. Semakin hari semakin banyaklah penemuan yang lebih baru dan modern. Penemuan-penemuan terdahulu rupanya perkembangan yang lambat. Mungkin dalam beberapa abad orang tidak menemukan apa-apa. Misalnya sejak mundurnya kebudayaan Romawi dan Yunani. Pada masa-masa abad pertengahan yang berlangsung selama kurang lebih 1000 tahun, sangat sedikit jumlah penemuan-penemuan itu, sehingga praktis ilmu pengetahuan tidak mengalami kemajuan. Tetapi sejak Renaissance, banyak konsep-konsep lama dan konsep kolot ditinggalkan orang, sehingga ilmu pengetahuan berjalan dengan pesat. Zaman modern dari kehidupan ilmiah dimulai sejak terjadinya revolusi industri sekitar tahun 1800-an. Sejak itu banyak ilmu telah ditemukan dan diperkembangkan. Ilmu tersebut bercabang-cabang dan masing-masing cabang diperkembangkan. Dari cabang timbul ilmu ranting-ranting dan masing-masing ranting ini pun diperkembangkan. Agaknya tidak berlebihan jika perkembangan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan perkembangbiakan manusia. Dua orang suami istri mempunyai beberapa orang anak, dan anak-anak ini masing-masing mempunyai beberapa anak lagi, dan seterusnya. Jadi dari dua orang suami istri tadi akan diturunkan anak-anak, kemudian cucu, cicit, dan seterusnya. Masing-masing generasi akan lebih banyak dari generasi sebelumnya. Pada perkembangbiakan manusia, selain ada yang lahir dari, juga ada yang meninggal. Dan pertambahan penduduk itu diperhitungkan dengan memperhatikan yang hidup saja. Maka pada ilmu pengetahuan sangat sedikit ilmu-ilmu yang mati. Jadi dapat dibayangkan bahwa pertambahan penduduk dalam ilmu pengetahuan ini sungguh sangat hebat. Masing-masing dari keturunan itu semakin maju, semakin pandai, dan semakin sempurna. Perkembangan ilmu pengetahuan yang sedemikian cepat ini sebaiknya jika disertai dengan kemajuan dalam sikap ilmiah, karena kalau tidak maka bisa terjumus kepada hal-hal yang tidak baik atau mungkin akan membawa kepada kehancuran. Hal-hal yang praktis dan modern sudah dijumpai dalam teknologi, dalam pemberantasan hama, peperangan, mencuci piring, dan sebagainya. Ini harus disertai dengan moral dan kejiwaan yang sehat. Tujuan dari hal yang praktis itu bukannya akan mendidik kita menjadi malas. Sebagian orang meramalkan pada tahun 2000 nanti seorang nyonya rumah tangga sudah tidak perlu lagi memakai kompor dan kuali. Tidak perlu lagi sabun dan ember. Untuk itu semua sudah tersedia mesin. Bahkan tidak perlu lagi memasak atau bersolek. Apakah ini sudah terbukti? Ya, terbukti. Semua serba tekan tombol dengan segala beres. Suami ingin makan sate dan nasi gulai, si istri tinggal tekan tombol nomor sekian, dan dalam waktu 2 menit di meja makan telah terhidang makanan-makanan tersebut. Apakah ini sudah terbukti?
mungkin sudah terbukti. Ingin menghadiri pesta, tekan tombol nomor sekian dan dalam waktu 5 menit telah melekat pakaian pada tubuh sang nyonya. Segala macam pakaian ekstra super mini goge bala-bala atau namanya apalah nanti. Sanggul ekstra permanen wave dengan rambut berwarna emas, pipi sekaligus telah di make up berwarna-warni, bibir telah berwarna ungu setengah hijau. Sementara itu semua seperti disulap dan selesai dalam waktu singkat setelah suami mengajak ajak. Esensialisme berdasarkan nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance dengan ciri-ciri utama yang berbeda dengan progresivisme. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Menurut William C. Bagley, ciri-ciri filsafat pendidikan esensialisme adalah minat-minat yang kuat dan tahan lama, sering timbul dari upaya-upaya belajar awal yang memikat atau menarik perhatian, bukan karena dorongan dari dalam diri siswa. Pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang dewasa melekat dalam masa balita yang panjang atau ketergantungan yang khusus pada spesies manusia. 3. Oleh karena kemampuan untuk kedisiplinan diri harus menjadi tujuan pendidikan. Esensialisme menawarkan sebuah teori yang kokoh dan kuat tentang pendidikan, sedangkan sekolah-sekolah pesaingnya memberikan sebuah teori lemah. Demikian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Bagley, sebagai pelopor aliran esensialisme, fungsi utama sekolah adalah mentransmisikan warisan, budaya, dan sejarah kepada generasi muda. Sekolah yang baik adalah sekolah yang berpusat pada masyarakat, yaitu sekolah yang mengutamakan kebutuhan dan minat masyarakat. Pendidikan dalam perspektif aliran esensialisme. Prinsip-prinsip pendidikan dan perspektif esensialisme. Pertama, pendidikan harus dilakukan melalui usaha keras, tidak begitu saja timbul dari dalam diri siswa. Kedua, inisiatif dalam pendidikan ditekankan pada guru, bukan pada peserta didik. Yang terakhir, inti proses pendidikan adalah asimilasi dari mata pelajaran yang telah ditentukan, kurikulum di organisasi, dan direncanakan dengan pasti oleh orang dewasa. Menurut Bagley, filsafat pendidikan esensialisme memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, minat-minat yang kuat dan tahan lama, sering tumbuh dari upaya belajar awal yang memikat atau menarik perhatian bukan karena dorongan dari dalam diri siswa. Yang kedua, pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang yang dewasa adalah melekat dalam masa balita yang panjang. Yang ketiga, kemampuan untuk mendisiplin diri harus menjadi tujuan pendidikan sehingga menegakkan disiplin adalah suatu cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, kurikulum atau isi pendidikan yang direncanakan dan diorganisasi oleh orang dewasa atau guru sebagai wakil masyarakat atau social center. Hal ini sesuai dengan dasar filsafat idealisme dan realisme, di mana mereka menyatakan bahwa masyarakat dan alam atau masyarakat yang absolut menentukan peranan yang sangat besar bagaimana seharusnya individu atau peserta didik itu hidup. Kemudian, metode pendidikan menurut aliran esensialisme menyarankan agar sekolah-sekolah tetap mempertahankan metode-metode tradisional yang terkait dengan disiplin mental. Metode problem solving dirasa memang ada manfaatnya, namun hal tersebut tidak dapat digunakan secara keseluruhan dalam proses belajar mengajar. Peran guru atau sebagai pendidik sebagai mediator atau penghubung antara dunia orang dewasa atau dunia masyarakat dengan dunia anak-anak. Seorang guru disiapkan sedemikian rupa agar secara teknis pelaksanaan mereka mampu melaksanakan peranannya sebagai pengarah proses belajar. Inisiatif ditekankan kepada pendidik, bukan kepada peserta didik.
Selanjutnya, peran siswa atau peserta didik adalah belajar, bukan mengatur pelajaran. Belajar adalah proses menerima dan mengenal secara sungguh-sungguh nilai sosial. Hal ini sesuai dengan pandangan idealisme dan realisme, di mana mereka menyatakan bahwa belajar adalah proses penyesuaian diri pada kebaikan dan kebenaran, dan proses penyesuaian diri pada masyarakat dan alam. Selanjutnya, isi kurikulum dalam perspektif esensialisme didasari oleh pandangan aliran idealisme yaitu 1. Universum. Pengetahuan yang merupakan latar belakang dari segala manifestasi hidup manusia. Di antara pengetahuan tersebut adalah adanya kekuatan-kekuatan alam, asal-usul tata surya, dan lain-lainnya. Yang kedua, sivilisasi. Karya yang dihasilkan manusia sebagai akibat hidup bermasyarakat. Dengan sivilisasi, manusia mampu mengadakan pengawasan terhadap lingkungannya, mengejar kebutuhannya, dan hidup aman sejahtera. Yang ketiga, kebudayaan. Karya manusia yang mencakup diantaranya filsafat, kesenian, kesusastraan, agama, penafsiran, dan penilaian mengenai lingkungan. Dan yang keempat, kepribadian. Bagian yang bertujuan pembentukan kepribadian dalam arti real yang tidak bertentangan dengan kepribadian ideal. Sekian, terima kasih dari saya.